yafqahu qawli. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita dikumpulkan kembali di pekan ini di majelis Zoom yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita malam hari ini Allah beri kebermanfaatan, keberkahan untuk ilmu yang dari kesempatan malam ini. Salawat sanjungkan ke hadirat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan rajinnya kita bersolawat, insya Allah nantinya kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Alhamdulillah, selamat datang buat Bapak dan Ibu yang sudah hadir tepat waktu pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan selamat datang dan semoga selalu dimuliakan dan bahagia. Teriring doa di Perwil Jawa Tengah. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu selalu semakin bermanfaat dan yang pasti semangat mengamalkan ilmu magnetisme. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Saya ulangi sekali lagi, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Izin Coach, nantinya ketika pas ini kan Coach Novel hadir ya, beliau dengan rendah hati luar biasa berkenan menjadi host untuk mengelola acara Zoom pada kesempatan kali ini. Tak lupa kami kami sampaikan terima kasih sekali kepada Coach Novel yang berkenan senantiasa memberikan semangat, memberikan waktunya untuk kita semua Korwil Jawa Tengah sehingga menjadi terlaksananya acara Zoom pada kesempatan malam hari ini. Bapak dan Ibu, hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang sangat biasa. Di sela-sela kesibukan beliau masih berkenan malam ini berkumpul dengan kita untuk berbagi ilmunya. Di mana aktivitas beliau ini adalah sebagai aktivitas beliau ini adalah pejuang MR. Namanya di sana. Kita sangat tahu sudah saya. Nah, dia jadi wakil resmi. Ini sering lagi Muhammad Erian lagi. Korwil. Nah, aku juga lagi. Hari ini kita akan tentang sampai apa namanya? Ini sing muni iki, sing di anu. Tanpa berkepala bukan mudah-mudahan kita kasih jelas kita. Lor aja tuh. Afan Coach, suaranya terputus-putus. Afan Coach, agak kurang jelas suaranya. Iya, nggih. Oh, saya kurang jelas ya, sinyalnya kurang. Baik, tapi mudah-mudahan tersampaikan ya nanti. Nah, alhamdulillah Bunda, Ayah dan Ibu semuanya, yuk kita sama-sama rendahkan hati kita, sama-sama buka gelas kita. Ya, mudah-mudahan kita bisa menampung ilmu lebih banyak lagi dan kita akan kemudian bersemangat mengamalkannya. Karena apa? Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dibagikan. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang senantiasa dilakukan, diamalkan, dan diceritakan kepada banyak orang supaya saudara-saudara kita yang lain juga merasakan dari ilmu yang kita amalkan. Baik, waktu dan kesempatannya. Dan silakan Bu Daridin. Halo Bu Daridin, silakan. Bu Daridin.
Nggih, Waktu suara saya silakan. suara saya masuk ya, Coach? Sangat jelas, dan sangat jelas. Oh ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah karena saya sebenarnya tidak pantas ada di sini, Coach. Cuman kemarin di WA Pak Novel terkait dengan tidak ada salahnya berbagi sedikit ilmu yang sudah saya praktekkan. Masya Allah. Sebelum kita mulai, teriring doa untuk Bapak Ibu semua, semoga selalu dalam limpahan kebahagiaan, keberkahan, kemuliaan, memiliki keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, anak-anak yang soleh-solehah, hafiz-hafizoh, dan apa yang dihajatkan oleh Bapak Ibu semua yang hadir dalam majelis kajian online ini, semoga Allah ijabah dalam waktu dekat ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Tak lupa saya sebagai seorang hamba Allah yang fakir akan ilmu, mohon maaf jika nanti apa yang saya sampaikan belum bisa sesuai dengan apa yang Bapak Ibu harapkan di malam ini. Jadi di malam ini kita sekedar sharing saja nggih, Coach. Saya bukan kapasitasnya untuk memberikan materi terkait dengan magnet rezeki, cuman saya di sini diminta oleh Coach Novel untuk berbagi pengalaman saja. Sebelumnya saya ingin memohon izin kepada Allah, semoga apa yang saya sampaikan, jika itu sebuah kebenaran tentunya dari Allah, dan jika itu sebuah kesalahan tentunya berasal dari saya sendiri. Robbi syrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qauli. Sebelumnya perkenankan saya memperkenalkan diri. Saya bernama lengkap Widyarini Tia Rahmawati, tapi biasa dipanggil Bunda Ririn. Saya berasal dari Meranggen, Demak, Jawa Tengah. Saya istri dari Bapak Nurwidi Widayat. Kebetulan juga masuk dalam kepengurusan Korwil. Saya memiliki 2 orang putra. Yang pertama sudah kelas 1 SMA dan yang kecil kelas 5 SD. Saya ingin menceritakan kenapa saya bisa awal mulanya saya sampai di posisi sekarang menjadi seorang pejuang magnet rezeki, menjadi pengurus Korwil, juga sebagai wakil resmi Dinar Khairul Rozikin. Itu bermula dari sebuah ketidaksengajaan, Coach. Jadi pada saat itu Gurunda Ustadz Nasrullah masih memaksimalkan dengan channel Telegram. Nah, di sebuah grup WA itu ada yang men-share tentang channel Telegram ini. Pada saat itu anggotanya member channel masih sekitar kurang dari 80 ribuan. Waktu itu Ustadz Nas masih gencar-gencarnya meminta semua member agar menyampaikan ilmu itu karena ilmu magnet rezeki diberikan secara gratis oleh Ustadz Nas, hanya dibayar dengan saling memberikan informasi terkait dengan channel Telegram. Nah, pada waktu itu alhamdulillah saya tergerak untuk mengklik dan bergabung dengan channel Telegram tersebut. Begitu saya memahami, mengikuti setiap apa yang disampaikan Gurunda Ustadz Nasrullah, kok ilmunya mudah dipahami dan mudah dipraktekkan. Maka saya tergerak untuk membeli bukunya, yaitu buku Rahasia Magnet Rezeki. Itu di sekitar bulan Januari 2017-an. Tidak lama setelah itu ada info bahwa Ustadz Nas mengadakan training yang kedua kayaknya yang ada di Semarang. Waktu itu saya langsung tanpa berpikir panjang, saya langsung mendaftar, saya daftarkan suami saya dan bersama dengan sahabat saya. Kenapa saya selalu melibatkan suami saya? Biar energinya itu satu, Coach. Jadi kalau saya ngobrol itu nanti pada akhirnya kan nyambung.
Kalau saya belajar sendiri belum tentu saya bisa menyampaikan langsung ke pasangan saya. Jadi kalau belajar bersama-sama insya Allah ilmunya juga dapat bersama-sama. Nah, setelah dari training itu Ustadz Nas pada di bulan sekitar Juli itu Ustadz Nas melaunching tentang koperasi Magnet Rezeki. Waktu itu saya bersama dengan suami saya dan kakak ipar saya mendaftar menjadi Sirkah Warrior. Jadi Sirkah Warrior itu adalah kepanjangan tangan kepengurus dari Koperasi Magnet Rezeki. Nah, setelah itu ada syarat yang masuk jadi Sirkah Warrior wajib mengikuti camp offline. Pada waktu itu dilaksanakan 3 hari 2 malam. Nah, saya bersama suami mengikuti camp ke-13 yang dilaksanakan di Solo waktu itu di bulan Juli 2018. Nah, setelah kami dari pengurus camp di dalam semua SW atau Sirkah Warrior pengurus Koperasi Magnet Rezeki Jawa Tengah itu berkumpul karena pada saat itu kepengurusan Korwil baru diminta untuk dibentuk. Nah, dari situ alhamdulillah karena kami sudah terlibat beberapa kali event yang dilakukan komunitas Magnet Rezeki, sebelumnya pernah ada Safari Ramadan dan ada berbagi baksos, berbagi nasi pok yang kami adakan di Masjid Agung Jawa Tengah. Dan dari situ kami mengenal beberapa orang-orang lama yang sudah terlebih dahulu terlibat dalam komunitas Magnet Rezeki. Nah, di bulan Agustus 2018, saya bersama suami diberikan amanah untuk masuk dalam kepengurusan Magnet Rezeki. Jadi waktu itu kami tidak tahu apa yang akan kami lakukan, apa tugas kami. Yang penting kami bismillah aja, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk umat. Nah, setelah agenda pembentukan pengurus, dari Korwil kita mengadakan kopdar. Di situ kopdar menyepakati di Jawa Tengah karena belum ada event besar yang dilakukan terkait dengan seminar yang langsung mengundang Gurunda Ustadz Nasrullah. Di bulan Februari panitia dibentuk untuk menyepakati kegiatan diadakannya mega seminar di Semarang di bulan April 2019. Kami melaksanakan mega seminar. Alhamdulillah Allah meridhoi kegiatan itu 1.200 orang hadir dalam kegiatan mega seminar di waktu itu dilaksanakan di Gedung Apkris Semarang. Setelah itu lanjut sebulan kemudian kepanitiaan ini mengadakan juga diamanahi oleh Ustadz Nasrullah untuk dijadwalkan Safari Ramadan. Alhamdulillah waktu itu target dari 200 peserta bisa terrealisasi sekitar 150 peserta. Sebelum pandemi, kami dari Korwil itu mengadakan, karena pada saat dari kegiatan-kegiatan yang sudah kami lakukan itu kan ada memang sisa kas yang memang kita alokasikan untuk kegiatan sosial. Jadi memang kita alokasikan waktu itu sebesar 10% waktu itu dari sisa kegiatan saldo yang ada kita alokasikan. Sebelum pandemi persis 1 hari sebelum puasa itu kita melakukan baksos yang kita lakukan di sekitar bulan 23 April 2020 kita alhamdulillah bisa membagikan kurang lebih 110 paket sembako seharga 100 ribuan waktu itu. Nah, setelah itu memang kegiatan di Korwil Jawa Tengah agak sedikit meredup
qadarullah Ketua Korwil yaitu almarhum Bapak Cahyo Wibowo telah berpulang ke rahmatullah, sehingga kepemimpinan di dalam Korwil pada saat itu kami meminta diambil alih kembali oleh Pak Agus Rahmadi. Nah, setelah berjalannya waktu, karena Pak Agus Rahmadi juga memegang sebagai pembina komunitas masyarakat tanpa riba, juga beliau sangat sibuk dengan bisnis-bisnisnya, sehingga kami mengadakan rapat kembali dan Pak Agus memberikan mandat agar direorganisasi, sehingga pada akhirnya kita menyepakati Coach Novel sebagai ketua dari Korwil Jawa Tengah, karena ketua Korwil itu memang syaratnya harus dari CTMR, sedangkan kepengurusan pengurus-pengurus yang lain paling maksimal baru mengikuti camp. Nah, itu seputar bagaimana perjalanan saya mengenal magnet rezeki. Itu Coach mungkin bisa saya lanjut untuk terkait dengan MR Box ya Coach ya. Ya, iya Bunda. Jadi gini Bunda Ririn, hari ini ya. kita jadi nanti saya bertanya jawab biar lebih asik gitu ya Bunda ya. Oh, ye. Monggo. Apakah ini saya lanjut? Apa ada pertanyaan gitu, Coach? Langsung dilanjut sama Bunda. Lanjut. Ya, bagaimana saya mengenal MR Box itu? Saya hampir mengikuti channel Telegram itu sampai sekarang. Jadi setiap kegiatan apapun yang dilakukan oleh Guru Ustadz Nasrullah, saya pasti mengikuti. Seperti pada saat di launching kegiatan berbagi nasi dikemas dalam box yang dinamakan Magnet Rezeki Box, MR Box. Kalau dari ada yang menyebut Mister, ada yang menyebut MR Box. Nah, itu berbagai macam orang membacanya, tetapi sebenarnya itu adalah singkatan dari Magnet Rezeki Box. Pada saat awal di launching itu saya dalam hati seperti ini. Jadi kalau di ilmu magnet rezeki itu namanya LOP ya Coach. Wah, enak ya bisa ikut bagian menjadi pejuang MR Box. Waktu itu seperti itu yang ada di dalam hati saya. Nah, waktu itu saya belum tergerak untuk mendaftar karena saya belum tahu mekanismenya seperti apa. Dan pada waktu ada pengumuman pembukaan pendaftaran PMB, waktu itu saya sudah terlewat. Jadi saya membaca channel itu sudah ditutup. Tetapi pada saat itu, alhamdulillah saya dengan bersama beberapa pengurus Korwil itu memang mengadakan kegiatan yang berbagi nasi Jumat yang kita namakan Amasa Foundation. Itu setiap hari Jumat kita berbagi nasi Jumat yang kita kirimkan. Kadang ke masjid-masjid, kadang ke pondok pesantren Tafiz. Nah, itu berjalan beberapa bulan, terus meredup kembali. Tetapi saya waktu itu karena sudah terlanjur saya terbiasa memasak untuk mengadakan MR Box, saya itu tergerak gimana caranya biar kegiatan ini bisa terus berlanjut. Nah, waktu itu saya coba WA Mas Agung. Mas Agung ini sebagai koordinator dari kegiatan MR Box di pusat. Saya nanya, saya bilang, Mas Agung, saya sudah terbiasa dengan teman-teman itu berbagi di hari Jumat. Biasanya tiap Jumat itu minimal 50 box kami bagikan. Waktu itu Mas Agung menjawab, nanti pun kalau ada pembukaan akan kami infokan. Nah, pada waktu itu Mas Agung terlupakan, tidak ingat untuk memberi kabar kepada saya. Terus waktu itu saya kebetulan melihat channel bahwa ada dibuka pendaftaran PMB. Jadi saya segera mengisi form pendaftaran dan saya memenuhi segala persyaratan yang diminta. Alhamdulillah saya layak untuk menjadi PMB dan saya diberikan
nomor urut PMB 169. Jadi kalau Bapak Ibu yang mau ikut berdonasi, biasanya kan transfernya langsung ke rekening pusat. Jadi harus menyertakan 3 digit angka 169 agar nanti masuknya kembali saya distribusikan. Jadi kalau tanpa digit 169 itu masuknya nanti ke pusat. Jadi seperti itu. Jadi pusat bisa dibagikan ke PMB siapa saja terserah dari pusat seperti itu. Nah, kalau terkait dengan PMB, ini saya bergabung itu sudah mulai dari bulan Maret 2020. Jadi sudah hampir setahun, tidak terasa tinggal 2 bulan lagi sudah ulang tahun PMB 169. Itu terkait dengan kegiatan PMB, Coach. Siap. Ya, Bunda Ririn, alhamdulillah, Ya, keren banget. Aktivitasnya luar biasa penuh ya Bunda ya. Iya, alhamdulillah Allah berikan amanah yang luar biasa. Kepada hadirin semua, barangkali nanti ada yang pengen tahu, pengen tanya-tanya tentang seputar MR Box atau pengen menjadi perwakilan MR Box, itu bisa ditanyakan langsung oleh kepada Bunda Ririn. Nah, Bunda Ririn, selama Bunda mengaplikasikan rezeki juga jadi salah satu perwakilan MR Box di Jawa Tengah, kira-kira Bunda, kira-kira apa aja sih keajaiban yang rasakan, entah itu berupa mudah, harus tidak terduga gitu. Disampaikan juga silahkan. Keajaiban bagi saya itu semua ini ajaib ya Coach ya. Jadi kita bisa mengenal ilmu magnet rezeki ini bagi saya juga sebuah keajaiban. Saya bisa bergabung di PMB juga sebuah keajaiban. Saya bisa melakukan distribusi MR Box setiap setiap hari Jumat ini juga sebuah keajaiban. Yang lebih ajaib lagi Coach, jadi menggalang donasi itu memang bukan sesuatu yang mudah karena kegiatan MR Box ini kan datangnya sudah dimulai oleh kegiatan-kegiatan lain yang memang sudah berjalan rutin. Jadi pada saat saya mengajak ataupun berbagi informasi terkait dengan kegiatan MR Box ini, orang-orang yang saya berikan informasi itu biasanya sudah terbiasa memberikan donasinya di kegiatan serupa yang sudah berjalan terlebih dahulu. Tetapi Allah itu tidak akan diam selama hambanya berusaha. Jadi saya itu kan ada langganan tukang sayur yang di pasar itu Coach. Saya cerita, ini saya mungkin akan belanjanya rutin kepada jenengan. Seperti itu saya bilang, saya itu untuk kegiatan ini berbagi nasi Jumat. Alhamdulillah qadarullah Allah gerakkan pedagang sayur ini ikut berdonasi. Jadi setiap saya belanja itu Coach pasti ada yang dititipkan kepada saya berupa bahan-bahan baku, entah itu nilainya saya tidak pernah menilai dari seberapa rupiah kalau itu dirupiahkan, tetapi saya alhamdulillah Allah gerakkan kebaikan orang yang kalau kita lihat kan kayaknya nggak mungkin seperti itu, tetapi Allah memilih beliau untuk ikut bergabung dalam gerakan berbagi MR Box itu. Juga ada tetangga saya itu jualannya ayam Coach. Jadi saya sering membeli ayam pada saat untuk berbagi itu, saya membeli di situ, saya cerita juga. Alhamdulillah Allah gerakkan juga setiap hari Jumat beliau juga ikut berdonasi. Begitu juga dengan saya tempat membeli beras, saya cerita juga ini untuk kegiatan MR Box. Jadi alhamdulillah setiap tempat yang saya beli, saya ceritakan itu mereka tergerak untuk ikut
kontribusi meskipun nilainya ya tidak bisa dibilang besar, tetapi saya apresiasi dengan apa yang menjadi niat mereka untuk bersama-sama. Untuk kalau kita berjuang sendirian itu kan terasa tidak mudah ya Coach, tapi kalau kita bergandengan tangan bersama-sama insya Allah akan menjadi lebih besar seperti itu. Monggo Coach. Dari Rin, nah, tantangannya Bunda, tantangannya kan pastinya ada ya. Tantangannya salah satu Iya, biasanya sih kalau sering saya gitu, bahkan saya juga pernah ngalamin itu penggalangan dana, ya. iya. Penggalangan dana itu boleh di sharekan Bunda Iya. cara untuk penggalangan dana atau kemudian apa namanya, bagaimana sih supaya orang-orang juga tetap istiqomah untuk membagikan dari rezeki mereka. Gitu. Silakan Bunda. Ya, kalau penggalangan dana memang sampai saat ini saya masih seputar orang-orang terdekat ya Coach. Jadi dari keluarga, terus dari orang-orang terdekat yang saya bilang tadi, dari langganan tempat saya belanja seperti itu, mereka walaupun sedikit tetap istiqomah. Jadi apa namanya, banyak juga dari teman-teman yang ngasih enggak, tapi saya berusaha untuk tetap terus mengajak. Tetapi kan kembali lagi ke niat orang masing-masing, saya tidak bisa memaksa ya Coach. Tapi kalau saya itu tantangan terbesar itu kalau harga naik semua Coach. Jadi kan ini harus dikasih menu apa kan seperti itu. Enggak mungkin kan kita ngasih makan orang walaupun tujuannya ini siar. Jadi memang MR Box itu tujuannya kenapa sih kok ditaruh di masjid atau di pondok pesantren? Karena agar image orang bahwa di masjid itu tersedia kebutuhan perut mereka. Jadi orang yang sebelumnya nggak mau ke masjid karena dia lapar, pada akhirnya kan dia harus mau nggak mau ngambil makanan yang ada di masjid. Lah lama-kelamaan harapannya, misalkan dia hanya mengambil nasi di awal-awal, tetapi lama-kelamaan dia akan merasa risih dan pada akhirnya kan dia akan ikut menjalankan sholat berjamaah di masjid. Nah, dulu awal-awal itu saya berusaha untuk setiap harinya saya bagikan Coach. Jadi minimal 20 box itu saya bagikan setiap harinya. Tapi dengan berjalannya waktu memang apa namanya, donatur itu kan up and down gitu. Jadi awal-awal semangat gitu banyak yang berdonasi, tetapi lama-kelamaan menurun seperti itu. Pada akhirnya saya sekarang berbaginya beberapa bulan terakhir ini di hari Jumat, tetapi dengan jumlah yang lebih banyak. Jadi kalau dulu setiap hari bisa 20 box, saya usahakan dalam 1 bulan itu sama nilainya. Dulu misal 20 box kalikan jadi total sebulan 300 box, saya sekarang setiap Jumat kalikan 4 kali 300 dibagi 4 seperti itu. Jadi antara ring 60 sampai 70 box itu setiap Jumat yang saya bagikan. Lah, terus untuk mensiasati gimana sih dengan donatur yang sedikit, pada akhirnya saya harus berkreasi makanan apa yang enak, yang mengenyangkan, tetapi tidak memakan biaya yang lebih banyak. Tetapi saya bisa membagikan dalam jumlah porsi boxnya yang banyak juga seperti itu. Jadi saya harus pintar-pintar memanage donasi yang masuk dengan situasi harga yang kadang tiba-tiba melonjak. Wow keren gitu, minyak seperti itu, telur seperti itu, ayam seperti itu. Pada akhirnya harus dikombinasi agar tetap kegiatan ini tetap berjalan seperti itu. Itu Coach. Segala sesuatu hal yang baik di niat yang baik selalu ada solusinya Bunda ya. Iya. Jadi kan salah satunya kan memang apa, ketika menjelang Jumat gitu ya, donatur belum ada yang masuk, sementara informasi dan sebagainya, tapi ada aja ya keajaiban Bunda ya. Ada aja. Alhamdulillah. Betul, jadi di balik dari Rin masih
memuliakan, membagikan orang lain dengan membagikan MR Box. Bahkan ini secara tidak langsung juga mensiarkan ilmu, karena di kemasannya MR Box itu ada pakai kemasan packaging sendiri ya Bunda ya. Betul, Khusus iya. ya. Iya. Bunda, selain dari kegiatan MR Box, Bunda Ririn di sini juga aktivitasnya adalah sebagai wakil resmi Dinar Khairul Razikin. Nah, bagaimana sih Bunda tentang minat gitu ya, minat atau bukan, awalnya bukan minat itu. Jadi Bunda Ririn sendiri kenapa sih kok gabung di wakil resmi Partai Rezeki gitu? Motivasinya apa Bunda? Nah kemudian pertanyaan adalah respon dari masyarakat sekitar ketika diinformasikan dengan Dinar sendiri bagaimana Bunda? Silakan. Pertama, waktu Ustadz Nas mengumumkan di channel bahwa akan di launching terkait dengan Dinar, saya juga penasaran apa sih Dinar, kan seperti itu. Di situ disampaikan oleh Ustadz Nas bahwa akan di akhir zaman itu yang berjaya adalah dinar dan dirham, seperti itu. Jadi kalau kita menyimpan aset-aset kita dalam bentuk dinar, berarti kita juga menjalankan sunnah dari Rasulullah, karena Rasulullah menyukai dinar dan dirham, seperti itu. Nah, pada saat itu dibuka kesempatan yang mau bergabung jadi WR itu pertama kali yang ditawarkan adalah dari Sirkah Warrior Koperasi Magnet Rezeki, karena kita kan ada menanamkan sirkah di situ, menanamkan investasi ibaratnya, nggih. Tapi kan saat ini karena pandemi, di situ kan sirkah kita di properti. Jadi di properti saat ini memang belum terlihat hasilnya. Nah, pada saat itu Ustadz Nas menyampaikan kepada para SW, sesiapa yang mau mengalihkan sirkahnya ke dalam WRDKR akan diprioritaskan. Nah, saya waktu itu tanpa berpikir panjang, karena saya juga ingin ikut mensiarkan dinar, karena kita dapat sunahnya, dapat pahalanya, saya langsung mengalihkan sirkah saya di koperasi ke WRDKR. Nah, setelah resmi menjadi WRDKR, otomatis saya pasti akan menginformasikan ke orang-orang terdekat terlebih dahulu. Ini ada loh, sekarang kita bisa mengalihkan aset kita ke dalam bentuk dinar. Karena kan selama ini orang udah mengenal emas batangan itu dalam bentuk antam, nggih. Orang lebih mantap ke antam karena milik pemerintah, seperti itu. Jadi karena PT DKR ini baru, jadi memang tidak mudah mengenalkan terkait dengan dinar ini, walaupun itu ke orang-orang terdekat kita, Coach. Jadi selama ini yang apa namanya, yang saya simpulkan, orang-orang yang akan lebih mudah kita perkenalkan dengan dinar adalah orang-orang yang memang sudah tergabung dalam komunitas Magnet Rezeki, karena sedikit banyak mereka sudah belajar langsung dari apa yang disampaikan dari Ustadz Nas. Jadi pelanggan tetap saya itu ya kebanyakan memang dari orang-orang yang sudah lama tergabung di Magnet Rezeki, seperti itu. Dan memang apa ya Bunda ya, untuk memberi menginformasikan tentang bagaimana pentingnya investasi dalam bentuk emas ini satu motivasi utama ya Bunda ya. Apalagi sekarang ini investasi online, di mana kan banyak juga sih yang menjadi korban ya, mohon maaf dengan kalimat ini. Sisi lain yang memang yang ditawarkan, yang dipromosikan adalah mereka-mereka yang mendapatkan profit besar dari investasi online ini. Tetapi ternyata di balik semua itu banyak juga yang menjadi korban dari investasi online. Nah, di sini salah satu peran pentingnya Dinar Khairul Razikin ya Bunda ya, untuk menyelamatkan aset. Betul, aset supaya bahasanya nggak dibawa ke negeri luar sana gitu. Karena memang cukup lama Bunda ya, dari tahun, sedikit saya cerita Bunda, sejak tahun 2010 ini udah marak sekali investasi online itu Bunda. Itu karena saya juga pelaku gitu kan, jadi kan cukup
memang luar biasa uangnya dari berbagai negara ditarik ke suatu tempat gitu kan. Tahu-tahu akhirnya ya udah kita kehilangan banyak sekali aset keuangan di sana. Banyak sekali Bunda. Makanya salah satu motivasi dari Dinar Khairul Rezeki ini adalah untuk mengamankan aset rumah. Nah Bunda, Bapak dan Ibu barangkali nih pengen tahu, barangkali ada yang pengen tahu tentang MR Box, atau ada yang pengen tahu daftarnya jadi MR Box bagaimana, atau mungkin pengen tahu nih seputar tentang Dinar Khairul Rezeki, bisa ditanyakan langsung pada kesempatan kali ini, karena kan kita sekarang bertemu dengan ahlinya, beliau yang memang selalu kegiatan sehari-harinya adalah untuk mengelola atau berkesibukan di Dinar Khairul Rezeki, waktu resmi Dinar Khairul Rezeki. Nah, Bunda Didin, ini tadi kita udah bahas tentang Dinar Khairul Rezeki, kita udah bahas tentang MR Box. Nah, untuk ilmu marketing rezeki, Bunda, ini saya yakin teman-teman juga sangat penasaran nih, Bunda, tentang ilmu yang Bunda amalkan, sehingga Bunda dari tahun ke tahun masih tetap istiqomah mengamalkan ilmu marketing rezeki. Nah, Bunda, kira-kira ilmu apa aja yang Bunda sudah amalkan dari sekian jurus ilmu marketing rezeki? Mohon silakan Bunda. Yang paling utama itu ini terkait dengan PMB, pastinya itu berarti kan saya mempraktekkan membahagiakan dan memuliakan orang lain. Jadi ada kebanggaan tersendiri, ada rasa bahagia ketika melihat senyuman orang menerima nasi yang saya sodorkan kepada mereka, terutama anak-anak kecil. Walaupun mungkin di rumah lauknya lebih enak, tetapi mereka menerima itu ada senyum kebahagiaan tersendiri, Coach. Jadi saya juga menerima saluran energi kebahagiaan itu. Jadi kalau yang pastinya dengan berbagi di MR Box ini, mau nggak mau kan kita pastinya mengamalkan yang namanya membahagiakan dan memuliakan orang lain. Jadi sebisa mungkin menu yang saya sajikan itu juga saya mohonkan kepada Allah, semoga apa yang saya masak, karena di pejuang ini bukan hanya membagikan ya, Coach, kita menggalang dana iya, memasak iya, packing makanannya iya, mendistribusikannya iya. Jadi multi talenta kalau di pejuang MR Box ini. Jadi mulai dari nol sampai siap dimakan seperti itu. Terus terkait dengan ilmu yang lain pastinya dengan disiplin kata. Jadi dua jurus ini yang saya Coach, saya amalkan untuk secara istiqomah, saya usahakan untuk saya amalkan setiap harinya seperti itu, Coach. Ya. Bunda, untuk positif dari yang diamalkan, baik itu tentang MR Box, investasi yang Bunda amalkan, terutama untuk diri pribadi Bunda dan keluarga. Kan orang kan pastinya umumnya kebahagiaan bukan hanya diri ya, tapi keluarga kita. Bahkan mungkin tanya sekitar. Nah, kiranya Bunda apa aja sih ya bukan ketika Bunda sudah mengamalkan dari MR Box maupun dari ilmu rezeki untuk keluarga Bunda sendiri ataupun untuk lingkungan sekitar. Seperti apa, Bunda? Hikmahnya ya, Coach ya, agak terputus tadi. Ya, hikmahnya. Iya. Yang pasti rasa empati kita itu akan lebih terasah, Coach. Jadi setiap ada setiap kita melihat, jadi feeling kita itu langsung klik, ini rasa empati kita pasti akan tergerak untuk gimana sih kita bisa membahagiakan beliau. Minimal kita itu setiap ada orang yang sedang mengalami ketidakkebahagiaan, minimal kita doakan. Itu yang saya coba untuk praktekkan. Jadi setiap keluar rumah, setiap yang saya terlihat langsung didoakan seperti itu, Coach. Jadi rasa empati itu yang yang akan secara otomatis itu terasah seperti itu.
Ya, alhamdulillah. Emang manfaatnya secara batiniahnya sangat terasa. Bunda Ririn, ini ada yang bertanya nih dari Bunda Tatik Wijayanti. Nah, Ya, Coach. Bunda Wijayanti, sebentar, mohon izin saya lihatkan pertanyaannya tadi. Saya di handphone satunya. Pertanyaannya adalah, Bunda Ririn, bagaimanakah order dinar pada bulan ini? Adakah niatan untuk ikut membersamai Ustadz Nasrullah dalam acara Sukses Gold Summit di Bukit Tinggi November 2022 tahun ini? Nah, ini menantang sekali loh, Bunda. Iya. Bagaimana Bunda? Silakan cara ordernya dan kemudian kiat-kiatnya nih buat Bunda Ririn nih. Bagaimana caranya supaya bisa ikut membersamai Ustadz Nasrullah nanti di Bukit Tinggi, biar teman-teman di sini barangkali ada yang sudah terdaftar di Dinar KR juga termotivasi untuk bisa berangkat ke sana. Silakan Bunda. Terima kasih Bunda Tatik Wijayanti. Ini juga bagian dari LOP saya. Setiap kali melihat setiap bulan itu para WR yang berprestasi 10 besar itu pasti ada dalam LOP saya atau dalam doa saya, ya Allah, aku juga ingin seperti mereka, seperti itu. Tetapi untuk mencapai bisa memegang tiket itu kan ada persyaratan yang harus dipenuhi. Jadi 3 bulan berturut-turut harus orderan sekian seperti itu. Jadi memang itu belum bisa saya capai. Tetapi yang namanya usaha pasti tetap saya lakukan. Walaupun hasil itu Allah yang menentukan. Seperti itu Bunda Tati. Iya. Semoga Allah mudahkan dan lancarkan segalanya. Amin. Amin. Ini kan alamin. Untuk siar dari dari Dinar rezeki supaya orang juga banyak yang tahu tentang pentingnya berinvestasi, karena memang di luaran banyak sekali saudara-saudara kita yang belum tahu tentang bagaimana sih manajemen keuangan, bagaimana sih manajemen investasi, bagaimana sih caranya menjaga mindset ya, membangun mindset. Yeah. Nah, di masa rezeki ini dijelaskan semua Bapak dan Ibu, ada edukasinya, bahkan setiap satu minggu ada beberapa kali pertemuan. Itu luar biasa, secara live, ilmunya free. Bapak dan Ibu bisa belajar di sana di grup Facebook dengan bersama salah satunya juga Ustadz Nasrullah dan beberapa pelatih-pelatih kita yang lainnya. Bu Dani, gini, jadi untuk praktek dari ilmu makna rezeki Bunda tentang menjaga berdisiplin kata. Jadi saya sangat tertarik sekali ini untuk membahas disiplin kata, karena memang jadi tantangan hampir semua orang, bahkan orang yang teman-teman yang udah menjadi pengamal makna rezeki pun kadang-kadang juga masih belum sempurna gitu ya mengamalkannya Bunda ya. Nah, untuk Bunda ya, supaya kita tetap istiqomah nih Bunda nih, menjaga supaya disiplin kata tetap terjaga. Karena kadang-kadang ketika lingkungan lagi nggak nyaman, apalagi di keluarga dengan anak-anak lagi nggak nyaman, kadang-kadang kan wah ini selalu bertolak belakang gitu kan. Yang ada dalam perasaan dan pikiran kita Bunda. Ini bagaimana nih Bunda nih motivasinya supaya apa yang kita ucapkan terjaga, sebagaimana tentang ilmu disiplin kata yang supaya menjadi wahana atau jalur keajaiban datang kepada kita. Silakan Bunda, gimana? Iya. Ini yang saya alami sendiri Coach. Jadi kalau saya datang di dalam acara Magnet Rezeki itu anak saya yang kecil kan pasti saya ajak. Nah, dia ini perekam ulung Coach. Jadi dia itu justru sebagai pengingat saya, manakala kata-kata saya kok tidak tepat, kata-kata saya tidak positif, dia yang menjadi rem bagi saya. Mama, katanya,
kok bilangnya seperti itu, kan seperti itu. Jadi saya malu sendiri akhirnya dengan anak saya, seperti itu. Hikmahnya itu, Coach. Jadi kalau ada setiap kajian magnet rezeki, anak-anak itu diajak, karena anak-anak itu ternyata perekam paling bagus, seperti itu. Sampai putra putri kita ya Bunda ya. Kalau Iya, anak-anak kita dilibatkan, karena memang iya, kita juga akan ikut mengamalkan gitu ya. Bahkan ketika kita betul. anak-anak yang mengingatkan, itu sekali Iya, Bunda ya. Jadi iya, ini menarik sekali saudara-saudara, Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu barangkali pengen nih bersama sepakat sama keluarga, yuk kita meraih kajian. Ajak ya kita putra putri kita untuk sama-sama belajar, karena seperti tadi Bunda Rini sampaikan, ini menjadi pengingat gitu ya, saling mengingatkan untuk sama-sama memperoleh ilmu rezeki. Bunda, kita ini menarik sekali, alhamdulillah nih ada beberapa mulai banyak nih pertanyaannya Bunda ini, mulai bersemangat, alhamdulillah. Di sini saya bacakan salah satunya Bunda ya, dari Bunda Indah Setiorini. Terima kasih sudah berkenan bertanya Bunda Indah Setiorini. Pertanyaannya adalah, apakah dinar juga invest yang aman seperti LM? Dinar, apakah dinar juga investasi yang aman? Apakah juga invest yang aman untuk ya, LM itu kan gold ya? Iya. Silakan Bunda. Iya. Jadi begini, dinar itu kan bahan materialnya itu juga ambil dari emas batangan antam. Jadi 99,99%, jadi 24 karat itu Ustadznya sangat menjaga ini, jangan sampai kadar karatnya itu tidak tercapai 24 karat seperti itu. Jadi Ustadznya dari modal awal itu dibelanjakan ke Antam untuk membeli emas batangan, baru dibawa ke PT DKRI untuk dicetak dalam bentuk dinar. Jadi dinar itu sebenarnya kan emas batangan, tetapi dia ada ukirannya, kan seperti itu. Yang membedakan dengan emas antam itu kan tidak ada ukirannya. Walaupun di antam itu juga mengeluarkan dinar, tetapi di antam itu dinarnya tidak desainnya itu kan kalau di dinar DKRI itu desainnya ada ya Bunda. Bunda Ririn. Lagi keren kayaknya sinyalnya Bunda Ririn ya. Halo? Ya, silakan Bunda Ririn. Ya. Jadi kalau secara aman atau tidak, saya rasa aman karena ini juga bisa dijual di toko emas yang ada. Seperti itu sudah dipraktekkan dari pusat, dicoba masuk ke Pegadaian, masuk ke bank, itu juga mereka menerima. Jadi PT DKRI itu sudah diterima oleh pihak Pegadaian ataupun toko emas yang ada di pasaran. Sebenarnya dinar ini keistimewaannya seperti ini, Coach. Karena kita di dalam komunitas magnet rezeki yang sangat banyak anggotanya, selama kita mau menjual, itu kan disarankan dijual kepada siapa kita membeli di WR ataupun di SPMR. Jadi ada WR juga ada SPMR. Sobat SPMR itu sobat itu nggih. Saya lupa ini kepanjangannya. Ya itu kalau selama yang WR-nya ini tadi kemungkinan bisa jadi kan manusiawi pada saat tidak ada uang untuk buyback atau beli kembali. Itu bisa ada grup WA. Grup WA itu khusus untuk buyback. Jadi di situ sesiapapun boleh membeli. Jadi orang akan berlomba-lomba untuk membeli buyback, Coach. Karena apa? Buyback
buyback itu kan otomatis harganya lebih rendah dibandingkan saat kita langsung order ke PT DKRI. Sedangkan saat kita menjual kan juga harganya juga sama dengan harga jual per hari itu, seperti itu. Nah, keuntungan lain dari dinar itu adalah saat buyback, kalau di emas batangan ataupun emas-emas perhiasan yang lain, saat buyback itu kan ada potongan kalau kita kalkulasi itu di antara minimal 10%. Sedangkan di dinar ataupun MR Gold itu hanya berkisar mulai dari 4% sampai 7%. Jadi tergantung dari kepingannya. Jadi kurang jauh dari 10%. Nah, untuk mengakomodir para member yang mungkin dananya tidak mencapai untuk membeli dinar, karena 1/4 dinar aja itu sudah hampir 1 jutaan per hari ini, nggih, 1 juta sekian. Nah, itu PT DKRI juga mengeluarkan yang kepingan kecil-kecil juga, namanya MR Gold. Jadi kayak yang di luaran itu mini gold seperti itu. Kalau kita namakan dengan MR Gold. Nah, itu harganya lebih terjangkau. Kita bisa mengajarkan anak-anak kita mulai beralih menabung dalam bentuk MR Gold. Nanti kalau sudah sekiranya mencukupi untuk ditukar dengan dinar, hubungi saja ke WR ataupun SBMR yang pertama kali membeli untuk ditukar dengan senilai berapa, kalau dikorelasi itu mencapai berapa dinar, seperti itu, Coach. Jadi malah justru lebih menguntungkan karena kembali lagi ilmu Mahandret Rezeki di PT DKRI ini sangat diutamakan, yaitu memuliakan dan membahagiakan orang lain. Sehingga Ustadz Nas itu meramu bagaimana caranya agar pembeli saat menjual itu juga tidak merasa tidak untung seperti itu. Pada saat mereka menjual di saat kepepet, misalkan harga emas lagi turun, beliau menjual juga tidak jauh berbeda dengan saat membeli, seperti itu. Kalau memang disarankan investasi emas itu minimal 1 tahun lah, jangan dijual terlebih dahulu karena kurang dari 1 tahun itu belum terlihat keuntungannya, seperti itu, Coach. Ya, jadi minimal berapa Bunda? 1 tahun ya 1 keuntungannya? tahun itu ya. Jadi sarannya pakailah investasi untuk dinar ataupun MR Gold adalah uang yang tidak terpakai selama minimal 1 tahun. Jadi kalau misalkan uang ini untuk bayar SPP, kalau SPP itu kan tiap bulan ya, Coach, ya jangan diinvestasikan ke dinar. Nanti saat mau membayar kan dijual. Loh, kok nyatanya saya nggak untung, kan nanti ada image seperti itu. Jadi uang yang tidak terpakai kurang lebih minimal setahun, kira-kira tidak digunakan nih, saya punya 10 juta, kayaknya ini enggak saya pakai selama setahun, ya udah dialihkan saja, diinvestasikan dalam bentuk dinar ataupun MR Gold. Karena kalau melihat nilai inflasi 10 juta 2 tahun yang lalu, di 2 tahun ke depan itu juga nilainya sudah tidak bernilai 10 juta lagi. Tetapi dengan investasi dinar ataupun MR Gold, kita lihat saja dulu Rasulullah berkorban dengan 1 dinar. Sekarang harga kambing juga kurang lebihnya 1 dinar. Berarti nilai emas itu tidak pernah turun alias stabil, seperti itu, Coach. Betul. Bahkan ketika dulu di tahun 2017 ya Bunda ya, itu harga telur itu udah 21.000. Sekarang per kilo udah 2.000 Bunda ya. Iya. Emas di tahun 2017 itu sekitar 560.000 gitu kalau per gramnya. Sekarang udah 800 sekian. 900 ya. Nah, seperti itu. 2017, 2018, 2019, 2020. 4 tahun ya. Iya. Buat beli nilai emas, buat beli telur bisa dapat 5 berapa kilo Bunda ya, itu kali berlipat-lipat kan, berlipat. Iya. Jadi kalau kita pengen menjaga keuangan kita dengan cara memiliki emas itu memang sangat efektif sekali. Karena memang bukan
kita menyimpan uang di bank itu kan salah satu tantangannya adalah kena inflasi. Nilai Betul, yang dulu sama yang sekarang udah sangat berbeda sekali, Bunda ya. betul, iya betul. Belum Ini kan belum dulu, lagi, iya, salah satu iya, tantangan di lapangan banyak sekali orang-orang yang masih mungkin sudah pengen berinvestasi, pengen beli iya, emas, pengen beli gold atau mungkin dinar khairul razikin. Tantangannya yang biasa ditemui di lapangan itu kan kira-kira gampang apa enggak gitu kan. iya, Jadi kira-kira nih kalau dijual misalkan nih kebetulan SBMR atau WR nggak mudah ditemui, akhirnya beli dijual ke mana toko emas terdekat gitu kok Bunda. masa dekat, ya, Boleh dibantu testimoni Bunda atau mungkin kisah ada orang di luar sana apa teman-teman kita saudara kita yang pernah coba menjual rentang mm, harga turunnya gitu ya Bunda ya. Karena kan kalau jual dalam waktu dekat pasti belum ada kenaikan gitu kan. iya, Ini apakah semua toko emas itu menerima Bunda dari dinar khairul rezekin ini Bunda atau mungkin MR Gold-nya semua menerima atau mungkin ini kan kita antisipasi Bunda ya untuk menjaga supaya tetap semangat. Penurunannya sampai berapa persen sih Bunda kalau kita jual ke mana toko emas toko emas, terdekat? ya. Kalau di toko emas itu nanti pastinya potongannya paling tidak 10% ya Coach ya. Tetapi akan berbeda manakala menjualnya ke sesama WR ataupun SBMR. Jadi kita akan mengacu karena setiap hari itu ada list harga dari pusat, harga konsumen pada saat beli dan harga pada saat buyback. Jadi kita tidak keluar dari jalur itu. Jadi kita mengikuti harga per hari itu. Pernah kejadian, jadi ada SBMR. Jadi SBMR itu kan kalau order langsung ke pusat nggih Coach ya. Nah, beliau pada saat itu kepepet karena istrinya sedang diberikan apa namanya bungkus permen berupa ketidaksehatan. Jadi harus opnam, beliau tidak ada biaya, satu-satunya aset yang dia miliki kemungkinan saat itu adalah MR Gold 0,5 gram pada saat itu. Nah, karena yang beliau kenal di dalam grup sesama grup MR Jawa Tengah itu beliau mengenal saya sebagai WR, beliau menghubungi saya, Bunda, saya mau buyback MR Gold saya sebesar 0,5 gram seperti itu. Saya tanya waktu itu belinya kemana? Saya beli langsung ke pusat. Jadi karena kita juga ingin memuliakan dan membahagiakan orang lain, saya coba lihat harga pada saat itu juga saya ada uang dan tidak untung ibaratnya. Saya membeli buyback itu tidak untung, pasti untungnya karena saya jual lagi, saya juga dapat untung saat itu seperti itu. Itu di posisi WR. Di posisi konsumen itu diuntungkannya kalau menjual di toko perhiasan, potongannya mereka kan sesuka-sukanya karena itu bukan produk dari perhiasan, tetapi ini adalah produk dari ibaratnya kayak logam mulia seperti itu. Jadi memang disarankan dari Ustadz Nas itu menjual di WR ataupun ya SBMR ataupun langsung ke pusat seperti itu. Dan tidak mungkin WR itu tidak membantu jika ada konsumennya yang ingin menjual seperti itu. Misalkan saya ada konsumen saya mau menjual saat saya tidak ada untuk membeli, pasti akan saya lemparkan di grup sesama WR siapa yang akan membeli seperti itu. Jadi jangan khawatir tidak akan mudah untuk menjual kembali itu Coach. Karena setiap WR dan SBMR akan berlomba-lomba untuk membeli buyback karena lebih menguntungkan kita membeli buyback daripada kita langsung belanja ke pusat. Seperti itu kan ada selisih. Iya. Terjadi SBMR. Iya. Bunda, pertanyaan selanjutnya adalah
Oh ini doa nih, doa dari Bunda Trihandaya Ningsih. Semoga Ye. Bunda Ririn SBMR dimudahkan, dilancarkan, diridhoi Allah untuk ikut Amin, SG amin. di Bukit Tinggi. Amin, ya Amin. Rabbal Alamin, amin. Doa yang sama untuk semua. Bisa berangkat ke Bukit Tinggi Amin, bersama-sama. amin. Nah, kemudian ada pertanyaan nih dari Bunda Tati Wijayanti. Di pertanyaan selanjutnya adalah, di manakah diadakan kegiatan kajian MR offline, Bunda Ririn, untuk area Semarang atau di Jawa Tengah, Bunda? Silakan. Ya. Dulu sebelum pandemi, kita setiap hari Sabtu itu kita ada kajian offline yang diadakan di Gedung Diamond Jalan Gemah 3, kalau saya kurang ini ya, Jalan Gemah 3 Pedurungan. Pada saat itu sudah berjalan berbulan-bulan dan itu aktif dilakukan. Tetapi karena adanya akademi pandemi ini, pada akhirnya kita putuskan untuk off dulu dan kita mengambil untuk kajian online-nya. Kita doa bersama-sama nggih Bunda, mudah-mudahan situasi ini bisa segera membaik sehingga kita bisa tatap muka kembali, dan pastinya kita berharap CTMR nanti yang akan action di depan kita ini Bun. Seperti itu nggih Coach nggih. CTMR-nya kan yang aktif masih beberapa nggih. Ya, ya. Iya. Ya, mudah-mudahan jadi doa kita semua, semangat. Amin. Kajian-kajian offline ya Bunda ya, untuk di wilayah Jawa Amin. Tengah. Amin. Ini ada pertanyaan. Oh, ini doa nih dari Bunda Zumrotus Saidah, semoga dimudahkan, dilancarkan, dimuliakan, dibahagiakan Bunda Ririn. Doanya itu keren banget Bunda Ririn. Amin. Amin, amin. Pertanyaan lagi nih Bunda, dari Bunda Indah. Apakah dinner viral itu bisa dijual ke pasar bebas? Maksudnya mudah ketika mau dijual kembali atau di pasaran. Jadi udah dijelaskan ya Bunda ya sama Bunda Ririn ya. Nggih. Mager resmi maupun teman-teman sobat bisnis mager kan siap membantu untuk bisa membeli kembali. Nah, di komunitas ini membeli kembali itu sangat menguntungkan, gitu. Seperti yang Bunda Ririn tadi jelaskan. Pasti sangat bersemangat untuk beli kembali ya Bunda ya. Iya betul. Bunda ya. Jadi Bunda Ririn, ini pertanyaannya belum ada lagi. Boleh silakan Bapak dan Ibu, barangkali ada yang mau bertanya kembali seputar tentang Dinar Khairul Razikin. Bisa dengan cara mengetik atau via chatting, atau bisa juga dengan cara via live. Nanti cukup melambaikan tangan aja, nanti bisa dibuka mix-nya dan dibuka kameranya. Bisa langsung bertatap muka dengan bisa bercakap-cakap langsung dengan Bunda Ririn. Nah, Bunda Ririn, dengan untuk di Semarang sendiri Bunda nih, kita kan ngomongin di Jawa Tengah ini, teman-teman kan di Jawa Tengah semua. Berapa dari Lampung, Bunda Suryani Heniawati dari Lampung, alhamdulillah. Oh ya, selamat datang Bunda Mistin dari Probolinggo, alhamdulillah. Alhamdulillah. Salam dari kami Bunda Mistin. Nah, untuk area Jawa Tengah nih Bunda nih, area Jawa Tengah. Kalau kita mengikuti di channel atau mungkin di di YouTube-nya beliau, kebanyakan memang aktivitas Dinar Khairul Razikin ini kan kita tahunya di luar sana ya, di Jawa Tengah ini kan belum banyak yang tahu gitu, karena memang aktivitasnya seringnya di pusat sana gitu Bunda. Untuk antusiasme di area Jawa Tengah Bunda dalam rangka mempromosikan Dinar Khairul Razikin ini bagaimana Bunda kira-kira? Antusiasmenya teman-teman kita di Jawa Tengah. Saudara-saudara kita di Jawa Tengah. Ya, karena untuk para WR dan SBMR yang area Jawa Tengah memang belum pernah kita coba untuk kumpulkan dalam satu grup gitu nggih Coach, karena kita memang masih berjalan sendiri-sendiri. Yang selama ini saya lakukan untuk memperkenalkan ya saya optimalkan di grup-grup Magnet Rezeki Jateng MR Ribbon itu. Jadi saya optimalkan di situ untuk menyampaikan bahwa ini loh ada pengalihan aset kita bisa lebih aman pakai dinar seperti itu. Itu saya sampaikan di grup-grup MR Jateng seperti itu. Tapi kalau memang untuk
sesama WR, SPMR se-Jawa Tengah itu memang belum ada wadah tersendiri. Memang kita ya satu di grup WR yang grup Jateng, DIY, Jawa Timur itu. Jadi kita koordinasinya link memang masih terpusat dari pusat seperti itu, Coach. Jadi sebenarnya di Jawa Tengah ini masih sangat berpotensi sekali, Bunda ya, untuk Ya, ikut betul. serta di mungkin sekaligus ilmu mata rezeki. Seringnya Bunda ya, sambil mensiarkan ilmu mata rezeki, sambil juga mempromosikan atau mensiarkan dinner Khairul Rezeki dan MR Gold ya, Bunda Ririn ya. Ya, betul. Mohon izin Bunda, ini saya sampaikan untuk buat teman-teman semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Siapapun boleh, barangkali nanti ada yang berminat untuk ikut serta meramaikan kajian-kajian di MR Jawa Tengah untuk mendaftar menjadi host atau pembawa acara di acara Zoom, kami persilahkan nanti bisa melalui WA atau bisa chatting di sini ya, di Zoom sekarang bisa tampilkan nomor WA-nya, nanti bisa dihubungi oleh tim host, nanti biar kita gantian gitu, kayaknya seru gitu ya, kita sambil belajar di depan kamera gitu ya, bagaimana sih caranya menyampaikan ilmu mata rezeki, karena saya yakin teman-teman di sini ada yang sudah kenal dengan ilmu mata rezeki, ada yang pengen lebih mengembangkan ilmunya, mengembangkan potensinya, sambil sekalian nantinya mensiarkan secara offline. Nah, di sini adalah media belajar, Bapak Ibu, media belajar untuk kita bisa terlatih. Oh, cara ngomong ilmu rezeki seperti ini, runtutnya seperti ini. Jadi kami di Mata Rezeki Jawa Tengah sangat open sekali. Kita lagi butuh tim, nanti bisa jadi host atau jadi pembawa acara gitu. Kami persilahkan ya Bunda, nanti bisa dilampirkan nomor WA-nya atau bisa dihubungi ke nomor WA di flyer yang yang sudah dibagikan oleh Coach Novel. Nah, ini pertanyaan berikutnya Bunda dari Bunda Tati Wijayanti, karena beliau ini tinggalnya kan di Pati, Bunda. Tinggalnya beliau ini, apakah ada wakil resminya Bunda Ririn? Barangkali ada, belum ada, mau daftar jadi wakil resmi MR mungkin Bunda Tati. Silakan Bunda. Maksudnya wakil resmi dinner ya di Pati? Iya. Ya, kalau yang karena SPMR itu kan grupnya sendiri ya, Coach. Jadi saya kurang paham karena lebih banyak anggota SPMR dibanding WR. Jadi kalau WR itu memang yang area Pati sepertinya Pati. Ada ya? Setahu saya belum ada kalau WR, tapi kalau SPMR itu kemarin ada yang japri saya itu kayaknya SPMR juga. Jadi kan gini kok, dari beberapa pengurus Korwil itu kemarin kan punya ide dan visi yang sama. Jadi kita tuh pengen memberikan ruang untuk para member Magnet Rezeki, karena selama ini kan kita boleh mempromosikan produk-produk kita di grup WA itu kan hanya Sabtu dan Ahad. Nah, dari situ kita pengen membuatkan sebuah wadah untuk berjualan bersama dengan membuatkan sebuah website. Nah, kemarin kan saya sudah menginformasikan di grup. Nah, itu kemarin japri saya, beliau itu katanya juga SPMR seperti itu. Jadi Pati ada. Setahu saya sudah, ya ada SPMR itu, ada SPMR. Oh gitu. Terus Bunda, ini kan pastinya ada yang bertanya-tanya ya. Ini cara daftarnya jadi WR bagaimana, atau mungkin cara daftarnya jadi WR bagaimana, daftarnya berapa, biaya pendaftarannya, bisa dibantu jelaskan Bunda? Kalau SBMR berapa, kalau WR itu berapa? Kalau WR setahu saya sudah tidak ada pendaftaran ya Coach, karena di awal-awal itu aja 2 kali dibuka pendaftaran, tetapi sekarang yang dibuka pendaftaran itu setahu saya SPMR, dan sampai sekarang kalau saya tidak maaf kalau saya kurang tepat, itu sampai sekarang masih bisa setiap saat mendaftar, itu nanti mengisi form. Kalau pendaftarannya itu kurang lebihnya 600.000
seperti itu sudah menjadi SPMR, sobat bisnis dari Magnet Rezeki, dan itu bisa yang kita jual tidak hanya Dinar Khairul Razikin saja, tetapi semua produk-produk dari MR kita bisa ikut menjualkannya, baik itu kaos, terus buku-buku. Jadi buku-buku itu macam-macam. Ini Korwil itu masih punya stok ini seperti novel Rania. Ini masih banyak ini stoknya. Terus dari Diari Garputala seperti ini. Ini kita juga SPMR juga bisa ikut menjualkan karena ini produk-produk dari Magnet Rezeki. Seperti itu. Jadi kalau Korwil ini masih ada stok banyak, nggih. Nanti kalau misalkan ada yang membutuhkan, ini Diari Garputala dan novel Rania. Jadi novel Rania ini adalah kisah perjalanan cintanya Ustadz Nasrullah dengan Bunda Yuni. Jadi dibukukan dalam bentuk novel. Ini pembelajaran buat anak-anak kita karena di sini bagaimana mencintai itu tidak harus melalui pacaran seperti itu yang disampaikan di sini. Jadi mencintai itu karena Allah. Jadi sangat hati-hati dalam melakukan segala kegiatan yang terkait dengan hati seperti itu. Jadi promosi nih Coach. Iya. Memang jadi bagian dari syiar Bunda, itu kan hal-hal baik disampaikan. Karena memang pastinya kan frekuensinya jadi seiring sejalan dengan usaha. Betul. Iya. Kalau ini Diari Garputala ini kan kita dibimbing bagaimana kita mencari jawaban segala tantangan kehidupan yang kita cari dalam Al-Quran. Karena selama ini kita tahu Al-Quran itu sebagai petunjuk hidup bagi yang meyakininya. Tetapi kan kadang kita nggak paham, gimana sih kok bisa dapat petunjuk dari Al-Quran, gimana caranya. Nah, disinilah nanti ditemukan jawabannya. Bagaimana kita mencari jawaban semua tantangan kehidupan kita dengan dinamakan Diari Garputala. Seperti itu. Nah, baik, ini boleh ya, barangkali Bapak dan Ibu pengen punya salah satu bukunya, atau mungkin salah duanya, atau semuanya boleh. Nanti bisa menghubungi Bunda Ririn. Bunda Ririn pasti bukunya. Memang beda sih setelah baca bukunya, kita jadi lebih dalam, bisa lebih menghayati, oh iya ilmu rezeki seperti ini. Udah, ini ada yang bertanya nih dari saudara kita. Dari kita Ibu Iti Astutik, CTMR. Nah, itu salah satu CTMR. Tinggalnya di Pasar, Kalimantan Timur. Ini beliau selalu Jawa Tengah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Foto beliau, video beliau aktif di Zoom ini. Silakan Bunda Iti Astutik, kameranya di on kan, mix-nya di on kan. Silakan. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Ayah Bunda yang ada di Zoom Korwil datang. Masya Allah, jauh-jauh dari Kaltim ya Bun. Dapat linknya dari siapa ini Bun? Alhamdulillah saya belajar di MR Jateng ini dapat linknya dari Coach Novel. Oh, alhamdulillah. Maaf ini Bunda Ririn. Kayaknya kita satu grup di WR ya. Tapi kita kan belum saling kenal. Nah, di sini alhamdulillah pada malam hari ini Allah mempertemukan saya dengan Bunda Ririn, dengan Bunda yang lain, dengan ayah yang lain di grup ini. Ini adalah menurut saya adalah grup yang sangat luar biasa dasarnya untuk belajar ilmu MR dan saling menimba ilmu kepada senior-senior. Kan Bunda Ririn kan ini termasuk senior saya. Oh, bukan Bun, lebih senior CTMR dong Bun. Enggak, saya kan istilahnya CTMR juga belum senior, baru angkatan ke-6 yang di Bogor kemarin. Iya, saya malah belum CTMR loh Bun. Tapi kan sudah senior, ikut MR kan sudah lebih dulu, berarti kan senior. Iya. Alhamdulillah. Bunda di sini tadi
waktu sharing-sharing menyampaikan bahwa Bunda udah ikut WR, udah juga ikut di MR Box-nya. Alhamdulillah saya setelah mendengarkan bahwa ketika kita menjalankan ilmunya di MR Box, berarti di sini kita memuliakan dan membahagiakan orang lain. Nah, itu yang paling ini Bunda. Maksudnya saya kalau di MR Box memang saya belum ikut ya. Saya baru ikut di WR-nya saja sama masih belajar di kajian-kajiannya. Jadi untuk di MR Box-nya saya masih awam, baru mengikuti aja. Maksudnya ketika ada testimoni, ada dari teman-teman kita itu kan selalu di-share di grup. Jadi saya baru mengikuti di situ. Itu gimana Bunda? Apa yang membuat Bunda sangat tertarik dan apa yang paling istilahnya paling berkesan ketika Bunda menjalankan MR Box itu, terus apa yang membuat Bunda begitu semangatnya berbagi MR Box, terus keajaiban-keajaiban apa yang sudah didapatkan di MR Box itu Bunda? Ya, jadi semangat yang pertama kan pastinya ingin memuliakan dan membahagiakan orang lain ya Bun. Jadi kalau saya berjalan sendiri pastinya tidak mudah karena mungkin untuk berbagi itu kan juga tidak membutuhkan dana yang tidak sedikit. Jadi dengan saya masuk di PMP ini berarti kan saya ibaratnya ada bendera nih. Ini loh saya sebagai pejuang, mau nggak bergabung dengan saya? Saya nanti yang mengordinir keuangannya, saya yang belanja, saya yang memasakkannya, saya yang mendistribusikannya. Tinggal istilahnya antum percaya nggak sama saya? Kalau percaya, ayo kita join bergandengan bersama-sama. Kita gerak untuk umat. Itu yang ada di dalam diri saya itu niat awal tuh pokoknya hidup ini harus bisa memberikan manfaat untuk umat. Jadi seperti itu Bunda. Jadi kalau kita saat nanti ditanyakan umurmu untuk apa, itu saya ada jawaban. Saya sudah begini-begini ya Allah, saya sudah menjalankan amanahmu untuk berbagi kebaikan seperti itu. Walaupun tidak bisa saya sendirian. Kalau saya nggak masuk di PMB itu mungkin saya untuk ibaratnya menggalang dana orang nggak akan percaya. Tetapi kalau dengan adanya ibaratnya di belakang kita ada magnet rezeki, orang sudah banyak mengenal, orang akan lebih mudah untuk mengamanahkan uang mereka untuk didistribusikan melalui MR Box seperti itu. Kalau terkait keajaiban banyak ya Bun ya, kita bisa bergerak terus. Ibaratnya kalau dikalkulasi itu nombok gitu, seperti itu Bun. Kalau dikalkulasi nombok, tapi bisa berbagi terus. Kalau dihitung secara matematika manusia, kita itu nggak pernah ibaratnya saldo, malah minus iya. Tetapi kenapa bisa berbagi terus? Nah Allah datangkan orang-orang baik. Jadi prinsip saya, Allah itu pasti akan memudahkan selama niat kita baik dan akan menghadirkan orang-orang baik yang ada di sekitar kita. Walaupun itu kita nggak bisa memandang orang itu dari wujud fisik orang berduit seperti apa. Belum tentu orang berduit itu kita ajak berkumpul di MR Box itu mau dengan mudahnya. Justru orang-orang yang uangnya kalau dari kacamata saya itu bukan orang-orang Berlebihan. ya, bukan berlebihan. Justru mereka yang tergerak istiqomah setiap Jumat itu pasti Mbak Ririn besok masak enggak? Malah gitu Bun. Iya, ambil ya ayam di tempat saya. Alhamdulillah, barokallah saya gitu. Pokoknya saya mohon sama Allah orang-orang seperti inilah yang selalu istiqomah dan semoga Allah hadirkan lebih banyak lagi orang-orang seperti ini. Karena kalau ibaratnya kalau seperti ini kan niat mereka lebih tulus ya Bun ya. Beda kalau orang yang mungkin berlebihan kadangkala itu ada maksud di balik udang, kadangkala pengen ada pujian, pengen dilihat orang bahwa dia itu orang yang banyak berbagi seperti itu. Jadi semoga Allah hadirkan orang-orang di PMB 169. Saya itu PMB 169 ya Bun. 169 ya. Ya, itu semoga Allah hadirkan
orang-orang baik semakin banyak lagi seperti itu. Kalau apa namanya, jadi seperti tadi tiba-tiba maghrib itu ada yang WA, harga dinar hari ini berapa? Order besok antar seperti itu. Masya Allah Bunda itu tidak, ya tidak diduga-duga. Apa namanya, tiba-tiba Allah datangkan duduk manis, rezeki datang. Kalau ya ibaratnya seperti itu. Selama kita mau apa namanya bergerak menolong orang lain, insya Allah urusan kita akan dimudahkan oleh Allah. Gitu Bunda. Selain di BMB itu, jadi sekarang Bunda bergerak di MR Box itu, di BMB itu di Korwil Jateng itu ada berapa ini Bu anggotanya? Misalkan kayak Bunda nih kan sudah menjadi bisa mengkoordinir. Itu Bunda punya donatur berapa orang untuk saat ini? Dari mulai tahun berdiri sampai sekarang. Kalau donatur itu kan tiap bulan nggak ini ya Bun ya, kadang bisa lebih dari 10, kadang kurang seperti itu. Dan nilainya pun yang pasti ada beberapa. Jadi pasti setiap bulannya memberikan nominalnya pasti segitu, itu ada beberapa. Itu sudah pasti setiap bulannya, dan selebihnya ya itu tadi datang pergi. Tapi saya nggak mau berhenti walaupun nggak ada donatur pun. Bismillah, mudah-mudahan tetap bisa terus berbagi. Pasti nanti ada jalan seperti itu. Jadi untuk hari ini kan saya kan ini belum masuk di MR Box-nya. Cuman baru belajar tapi saya belum menjalankan. Terus gini Bun, dari setiap Jumatnya itu awalnya bisa berbagi berapa, terus sampai sekian lama sampai hari ini itu udah meningkat atau baru masih berapa yang bisa dibagikan di masjid-masjid? Ya, awal mulanya itu kan malah justru saya berusaha setiap harinya Bun. Jadi setiap sholat duhur, setiap sholat duhur itu saya taruh di masjid itu sebanyak 20 box. Tetapi dengan apa namanya turun naiknya donatur itu, pada akhirnya saya sekarang di hari Jumat saja, tetapi jumlahnya saya usahakan itu minimal 60 box seperti itu. Jadi kalau 60 kan kalikan 4, paling tidak sudah 240 per bulannya seperti itu. Jadi dengan berbagi setiap hari pada waktu itu tidak jauh turunnya dengan yang saya bagikan di setiap Jumatnya. Setiap Jumat. Minggunya seperti itu. Terus kalau Kak, sekarang ini jadi rata-rata berarti 60 box per hari. Minimal, ya minimal 60 box itu. Minimal 60 box. 60 per minggu. Terus di situ yang mengerjakan nih sebagai Bunda, sebagai koordinatornya di situ. Apa ada yang membantu dari teman-teman MR atau ada dari tetangga kanan kiri untuk membantu menyelesaikan masaknya, itu gimana? Itu saya single sendiri Bun. Oh, keren banget. Saya sendiri. Kadang kalau berarti kan bisa menginspirasi teman-teman lain. Ternyata kita bisa menyiapkan betul. Istilahnya menyiapkan waktu, menyiapkan tenaga, menyiapkan sedekahnya, itu semua kita lakukan sendiri berarti. Betul, iya. Dan ini Bun, kalau kita masak sendiri itu kan ada doa ya yang kita baca juga di situ. Pasti kita nggak ketinggalan sholawat itu ya pada saat cuci beras. Kita sholawatin, saat kita potong-potong itu kita juga sholawatin, saat kita masak sholawatin. Mudah-mudahan melalui sholawat yang kita baca menjadi wasilah orang-orang yang makan itu semakin giat beribadah. Pahalanya kan otomatis mengalir ke para donatur, seperti itu harapannya, gitu Bun. Ya, luar biasa, bisa. Berarti dari sini kan saya bisa istilahnya menimba ilmu dari Bunda Ririn. Betapa hebatnya ternyata Bunda Ririn bisa menggalang teman-teman yang tadinya nggak tahu MR, jadi bisa tahu ilmu MR, yang tadinya nggak tahu dinar, bisa tahu tentang dinar,
Dan yang tadinya nggak bersedekah tiap hari, akhirnya bisa bersedekah tiap hari. Ini perlu di-upload nih Pak Aja, perlu dicontoh ini Bunda Ririn ini. Makasih Inspiratif. Bunda Ririn sharingnya. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Kan ini kan baru-baru ikut istilahnya kan sharing-sharing. Jadi dengan seperti ini kan jadi Bunda Ririn itu adalah suatu tokoh, suatu panutan yang perlu dicontoh ini buat ibu-ibu lainnya. Semoga Artinya Bunda Gitu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sangat inspiratif Bunda ini keren banget. Alhamdulillah ya kita bisa ketemu sama beliau, bisa menghadirkan beliau. Jadi mudah-mudahan nih Bapak dan Ibu semua bisa ikut terinspirasi dan bersemangat berbagi ilmu dan rezeki. Amin. Dengan di perwakilan MR Group di daerah masing-masing. Baik Bunda, ini sudah menunjukkan di acara kita 1 menit lagi menjelang pukul 9:30 malam. Oh ya. Mohon silakan Bunda Kembali. menyampaikan apa ya supaya kami Iya. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan nanti kurang pas. Jadi saya hanya ingin mengajak Bapak Ibu semua jangan menunda-nunda berbuat kebaikan, jangan menunda-nunda ingin bersedekah, jangan menunggu kaya baru bersedekah. Iya kalau nanti kaya, kalau kita masih hidup kita dikayakan. Kalau umur kan tidak ada yang tahu. Jadi sesegera mungkin niat baik itu dieksekusi. Nggak usah menunggu besar kecil, yang pasti istiqomah saja. Setiap saat kita istiqomah berbuat kebaikan, mulai dari yang kecil-kecil. Biasakan dari yang kecil, pasti satu saat akan membesar seperti itu. Dan bagi Bapak Ibu yang punya produk, bisa masuk dalam website, akan kami bantu untuk kita uploadkan. Jadi nanti bisa dilihat. Kalau website itu kan jaringannya luas, bisa sampai ke luar negeri. Jadi nanti kalau ada yang menginginkan untuk ikut diupload, nanti bisa langsung japri ke saya seperti itu, atau melalui Coach Aza. Jadi pesan saya, kalau ingin bergabung dalam berbagi MR Box, tidak harus di MR Box, di lingkungan Anda, misalkan sudah ada kegiatan, silahkan didukung. Sangat luar biasa dampaknya dalam kehidupan kita. Gitu aja Coach. Mungkin dari saya, mohon maaf kurang lebihnya karena saya sebenarnya tidak pantas berada di sini, masih kurang banget ilmunya, tetapi semoga apa yang saya ceritakan di sini sedikit banyak menginspirasi para bunda dan ayah untuk terus bergerak menebar manfaat untuk umat. Gitu Coach. Alhamdulillah, luar biasa Bunda Ririn. Terima kasih sekali sudah berkenan meluangkan waktunya Bunda Ririn untuk berbagi kepada kita semua, berbagi inspirasi, berbagi semangat, sehingga apa yang disampaikan Bunda Ririn ini menjadi energi buat kami semua untuk ikut serta nih mencontoh, menduplikasi dari apa yang Bunda Ririn sudah lakukan. Insya Allah kita jadi semakin bersemangat. Seperti yang disampaikan Bunda Ririn tadi, jangan menunda melakukan kebaikan. Alangkah baiknya kalau kita bisa mulai dari sekarang, yuk kita mulai dari sekarang. Gitu. Nah, buat Bapak dan Ibu semua yang hadir pada kesempatan kali ini, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, sudah berkenan meluangkan waktunya kita belajar duduk bersama di sini. Mudah-mudahan apa yang kita peroleh pada kesempatan kali ini bisa mendapatkan manfaat dan kita bisa mengamalkan untuk bisa menjadi manusia yang lebih baik. Baik Bapak dan Ibu, kita sama-sama tutup majelis Zoom ini dengan baca doa kafaratul majelis. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
kasih dari saya. Mohon maaf bila ada ketidaktepatan dalam membersamai acara ini. Saya haturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Ririn ilmunya. Terima Sama-sama kasih. Bunda. Sama-sama Bunda Ruti. Salam kenal Bunda. Terima kasih Bunda Ririn, luar biasa. Terima kasih Bunda Ririn, ilmunya sangat menginspirasi sekali. Ayo Bun bergabung di PMP. Insya Allah, insya Allah. Karena nih saya masih dalam keadaan safar, jadi untuk sementara di PMP kan harus istiqomah. Iya, harus stay di rumah. Iya. Iya, sampai Ya, Pak Azza, ini mohon maaf menanya. Pak, kalau grupnya di Korwil datang itu sudah ada grup WA-nya nggak, Pak? ada. Ada Bunda ini, saya tadi ini terhubung sekali nih. Tadi itu sewaktu Bunda ini, saya emang berencana pengen menghubungi Bunda Indah Astuti gitu kan untuk terhubung ke grup R Jawa Tengah. Yuk kita kan Zoom MR Jawa Tengah gitu, Bunda. Kalau Bunda Indi. Pak Azza berkenan, boleh saya dimasukkan di grup. Siap Bunda, siap. Boleh saya catat nomornya Bunda Indi, boleh saya catat nomornya berapa WA-nya Bunda? Boleh. 0812 Bunda, bentar. Nomornya ada 08 12 5794 794 906. 906. Saya baca ulang ya Bunda. 0812 579 4906. 11 digit aja ini, Bun. Iya, 11 digit nomor lama. Oh ya. 11 ya. Betul, 11 digit. Nanti saya hubungi Bunda Indah. Dan buat teman-teman semua, barangkali ada yang pengen aktif ikut serta di kajian ini, kami persilakan sekali untuk bisa ikut serta ya, menjadi host atau menjadi pembawa. Kita sama-sama berlatih bagaimana cara berbicara secara umum. Persilakan bisa menghubungi nomor yang ada di flyer, nomor WA yang ada di flyer yang sudah diinformasikan kemarin oleh Coach Novel. Waktunya. Nanti kapan-kapan kita jumpa di darat Bunda Ririn ya. Coach, saling berbagi, Coach. Mohon maaf jika ada kurang tepatan. Keren, pokoknya keren banget, mantap. Nah, bagus sudah Bun. Terima kasih. Assalamualaikum, izin live ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ilmunya.